Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung bersama Bapak Usman Kanson, Dirjen IKP Kementerian Kominfo. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini terkait babak baru pemberantasan judi online. Nah Pak Dirjen, seperti kita ketahui bahwa pelaku utama bahkan juga server ini mayoritas berasal dari luar negeri yang melegalkan praktek perjudian begitu. Nah kemudian untuk hal ini, seperti apa langkah dari Satgas sendiri Pak Dirjen? Ya, sebelum saya ke sana, ya pencegahan yang sifatnya teknis, kita juga terkait dengan ASN tadi itu ya, ASN di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, ini banyak pemerintah daerah ya, ada sejumlah pemerintah daerah yang melakukan penandatanganan fakta integritas, ya fakta integritas yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam judi online. Ini juga upaya pencegahan. Ya kemudian Kominfo sendiri ya dalam waktu dekat besok itu akan melakukan penandatanganan fakta integritas ya di kalangan ASN yang bekerja di Kominfo, baik eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Seluruh pegawai Kominfo menandatangani fakta integritas itu. Ini juga upaya pencegahan supaya ASN tidak terlibat judi online. Nah kemudian dari sisi teknis Kominfo sudah meminta operator ya misalnya untuk menutup ya, Kominfo sudah menutup jalur ataupun jaringan internet dari dua negara, yakni dari Kamboja dan dari Filipina, khususnya dari Davao ya, Davao Filipina. Jadi dua negara ini atau dua wilayah ini sudah kita identifikasi sebagai tempat beradanya server yang dari server itu mereka kemudian menyebarkan melalui jaringan internet, melalui media sosial atau melalui website konten-konten judi online. Nah, dengan menutup jalur internet ini maka konten-konten tidak menyusup lagi ke Indonesia. Dengan demikian maka konten-konten judi online baik berupa konten di media sosial maupun berupa website itu bisa kita kurangi, bisa kita cegah masuk ke Indonesia. Ya, baik, memutus jalur internet khususnya dari luar negeri begitu ya Pak Dirjen menjadi salah satu langkah dari Kementerian Kominfo untuk mencegah penyebaran judi online ini. Kemudian Pak Dirjen, baru-baru ini juga Kementerian Kominfo meluncurkan kanal edukasi begitu ya Pak Dirjen untuk memerangi judi online. Nah, kanal ini seperti apa bentuknya dan kemudian tujuan dari kanal ini apa sih yang ingin dicapai Pak Dirjen? Ya, kita meluncurkan satu kanal beralamat s.id/bersama stop judi online. Nah, kanal ini kalau dibuka berisi sejumlah fitur. Misalnya ada fitur aduan atau hotline. Ya, jadi masyarakat bisa mengadukan kalau ada orang sekitarnya yang katakanlah kecanduan judi online atau ada praktik-praktik judi online, ini bisa melaporkan melalui hotline, melalui aduan konten.id. Nah kemudian di situ juga ada Satgas, ya ada profil Satgas. Ada juga di situ grafik-grafik ya tentang data-data terkait judi online. Misalnya sudah sekian ratus triliun transaksi pada 2023, kemudian ada 3,2 juta orang yang terlibat sebagai pemain judi online misalnya, ada sekian rekening yang sudah kita blokir. Nah ini ada grafik-grafik data-data seperti itu, ya termasuk juga data-data atau informasi tentang bahaya judi online, dampak negatif judi online. Nah kemudian di bagian lain ada fitur yang mengemukakan ajakan ya untuk menghindari judi online. Misalnya ada video presiden
Jokowi yang mengajak masyarakat untuk memperkuat pertahanan diri supaya tidak tergoda oleh bujuk rayu judi online sehingga tidak terlibat bermain judi online. Juga ajakan Menkominfo, ajakan tokoh masyarakat maupun ajakan dari iklan-iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Kominfo. Ya, memang kanal edukasi ini diluncurkan oleh Kementerian Kominfo untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga melaporkan praktik judi online, begitu ya Pak Dirjen? Ya, termasuk kita juga memberikan tips ya bagaimana berhenti kecanduan judi online. Kita sampaikan tipsnya di situ. Ya, baik. Nah, pemirsa bisa mengakses website itu ya Pak Dirjen, ada di https://s.id/bersama stop judol. Nah, terakhir Pak Dirjen, perkembangan usai pemblokiran server ini seperti apa? Apakah masih ditutup atau sudah kembali dinormalisasi Pak Dirjen? Ya, masih kita tutup. Ya, kita melihat ada dampak yang baik dengan penutupan akses internet dari kedua negara itu dan juga take down yang kita lakukan. Kita melihat ada penurunan intensitas ya judi online di media sosial maupun di website. Ya, misalnya pop up itu berkurang. Biasanya kita kan kalau mengakses satu media sosial ya muncul pop up promosi judi online. Nah, ini sudah berkurang. Ya, mungkin juga karena banyak promotornya ya, misalnya selebgram ya itu ditangkap polisi ya di Banten. Baru-baru ini ada 5 selebgram yang ditangkap karena dia aktif mempromosikan judi online. Nah, sehingga promosinya juga jadi berkurang. Saya kira ini pertanda baik ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengurangi judi online secara signifikan di dunia internet kita. Baik Pak Dirjen, sebelum menutup pembicaraan kita di juru bicara malam hari ini, mungkin ada imbauan Pak Dirjen untuk masyarakat ataupun kalangan pemerintah baik di ASN maupun tenaga honorer, khususnya yang ada di kementerian lembaga ini Pak Dirjen. Iya, yang pertama sebelum ke imbauan, ke saran, saya ingin menegaskan bahwa kendati kita membereskan para pemainnya, bukan berarti kita mengabaikan penindakan terhadap bandarnya. Ya, Polri sudah mengidentifikasi 4 pelaku utama yang bermain di judi online ini, artinya 4 bandar. Nah, tentu Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya terhadap identitas keempat pelaku ini ya begitu. Nah, Polri juga tadi sudah saya sampaikan menangkap selebgram, yang menangkap promotor judi online. Artinya penindakan hukum tetap dilakukan secara paralel dengan pencegahan. Nah, yang terkait dengan ASN, ya saya kira memang yang belum pernah mencoba judi online jangan sekali-sekali mencoba, karena begitu sekali mencoba kita akan ketagihan. Ya, yang ketagihan, yang sudah kecanduan, berhenti. Bagaimana cara berhentinya? Itu ada di aplikasi kita tadi s.id/bersama stop judol. Nah, di situ dikatakan tips utama dalam menghindar dari kecanduan judi online adalah pengakuan bahwa kita memang kecanduan. Ya, pengakuan terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini kecanduan. Tanpa pengakuan itu kita akan menganggap bahwa kecanduan kita itu hal yang biasa, sehingga kita tidak melakukan langkah-langkah rehabilitasi. Nah, kalau memerlukan bantuan, ya bisa datang ke kantor polisi terdekat. Polisi juga memberikan konsultasi, bisa ke KPAI misalnya, bisa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita menyiapkan psikolog yang bisa memberikan konsultasi supaya kita berhenti kecanduan judi online. Ya, jangan berani coba-coba agar tidak sampai kecanduan. Begitu ya Pak Dirjen, menjadi imbauan tersendiri untuk masyarakat dan juga kalangan pemerintah agar tidak terlibat dalam judi online. Baik Pak Dirjen Usman Kanson, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Juru Bicara malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam.
Dan pemirsa, itulah juru bicara malam hari ini yang membahas terkait babak baru pemberantasan judi online. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Anggria Ratri, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.